Jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO istilahnya. Hanya boleh sampai BA. Sarjana muda berarti. Sarjana BSc. muda. BSc lah dia. BSc ya. BSc ya. Jadi keterangan itu Prof dapatkan dari profesor-profesor atau yang ada di Fakultas Kehutanan UGM. Kehutanannya. Sumber yang valid ya. Sumber yang valid. Jadi 2 tahun pertama tidak perform. Tidak perform. Ya itu kalau yang saya dengar interview dengan Pak Kasmojo terus itu yang dia maksudkan Pak Kasmojo. Pak Kasmojo itu akademisi yang paling jujur itu. Betul-betul saya sangat sayangkan kenapa anak-anaknya ya, cucunya membiarkan beliau ini kasihan mengorbankan dirinya masuk di dalam api yang membara. Pasien Rismond Sianipar bertambah lagi nih. Saya tidak pernah membayangkan seorang profesor ya, mantan rektor, mantan ketua komisi ASN di tahun 2014 yang lalu pada saat pertama kali Jokowi menjadi presiden. Orang ini mendadak goblok, ya inilah efeknya karena bergaul dengan Rismond Sianipar CS ya. Makanya memang ada pepatah begini, hati-hati dalam memilih kawan, karena bisa jadi kecerdasanmu akan hilang karena itu efek daripada adrenalin orang-orang yang ada di sekitarmu yang mungkin kebetulan tolol dan dongo. Seperti ini Rismond Sianipar dan Roy Suryo. Luar biasa apa yang disampaikan oleh profesor ini. Sayangnya data-data yang diungkapkan itu saya kira tidak valid. Kenapa saya bilang tidak valid? Karena dia juga hanya berdasarkan informasi. Katanya menurut ini, menurut itu. Coba bayangkan. Ini seorang profesor ini. Mantan rektor lagi. Profesor Sofyan menjabat sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pertama sejak 27 November 2014 hingga 3 Oktober 2019. Mengajukan tesis mau diuji, tapi pas dia mau ke Aceh, jadi nggak jadi ujiannya itu. Karena mungkin para Profesor Ahmad Sumitro melihat kan, kalau anak ini bahannya punya BA, kok mau mengajukan skripsi. Iya. BSc, Prof. BSc ya, Iya. BSc. Terus dia mau ke Aceh, terus pada waktu tidak jadi karena memang tidak ada pembimbing yang mau menilai orang yang bukan MKDU tidak lulus. Kemudian itu udah jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Ya. Tidak memenuhi persyaratan Dan itu ya, Prof. Itu yang Pak Kasmojo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Loh, Profesor Sunardi? Iya, Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mito. Ya, Profesor Nardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu. Iya. Dan itu yang dipakai. Ya, itu yang kalau di orang-orang seperti Pak Kasmojo kan tahu dia nggak mau dia kalau hanya jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya, Prof ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji kan, tidak pernah diuji dan tidak lulus. Ya, kosong. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak, ini kok kosong semuanya tugas.
Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Oh, jadi Dan nggak ada nilainya. Jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji. Dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, nggak ada nilai. tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah Prof, itu ya? jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSc, Prof, Kalau BSc. kalau ke BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi Sarjana. nggak punya dia. Nah tentu yang menjadi pertanyaan kritisnya adalah kira-kira apa yang membuat profesor ini sampai berpikir seperti ini? Apakah dia juga punya rasa dendam terhadap Pak Jokowi? Nah tentu jawabannya Pak Prof ini yang jauh lebih tahu. Tapi ada informasi yang konkret ya, bahwa beliau ini adalah mantan komisioner ASN. Pada saat Pak Jokowi menjadi presiden, dia membentuk yang namanya komisi ASN, dan orang inilah yang menjadi ketua pertama kali. Dan boleh jadi Pak Jokowi melakukan itu sebagai penghargaannya terhadap mantan rektornya. Mantan rektor di mana beliau pernah kuliah, yaitu di UGM. Nah, sayangnya mungkin ini ya, kita berandai-andai saja atau memberikan gambaran kepada netizen. Di periode kedua Pak Jokowi mungkin orang ini sudah tidak digunakan. Tentu timbul pertanyaan, kenapa tidak digunakan lagi? Kenapa tidak dipakai lagi? Kan ada beberapa pertimbangan kan, biasanya itu. Ya kalau tidak kualitas yang bermasalah, ya boleh jadi karena orang ini balelo. Artinya tidak tahu diri. Dalam proses politik 2019 mungkin dia salah jalan. Nah, tapi ini kita hanya memberi gambaran saja, belum tentu juga demikian. Tetapi kira-kira selain itu apa yang membuat orang ini sakit hati dan mendadak kehilangan kecerdasannya, kalau bukan persoalan sakit hati yang akibat dari peristiwa masa lalu? Buat saya orang tua seperti ini sangat disayangkan ya. Saya sesungguhnya jujur ya sangat berpikir keras untuk membahas ini. Kenapa? Karena orang tua kasihan sekali, usianya sudah bau tanah lah. Nah, ada informasi bahwa orang ini juga sudah dilaporkan lagi ke polisi karena menebar fitnah lagi di media sosial. Makanya di thumbnail itu saya mengatakan bahwa Rismond Sianipar ini memiliki pasien baru lagi. Kalau tidak jadi pasien, nanti dia akan menjadi kawan baru nanti oleh Rismond Sianipar CS ketika ada di dalam penjara, karena saya pastikan orang ini akan diciduk ini. Begitu berani, tanpa data, tanpa fakta, dia mengatakan demikian, hanya berdasarkan katanya, dan katanya. Nah, kalau terus-terusan seperti ini, maka semakin banyak nanti yang akan terbakar ini dengan sendirinya. Karena dia sendiri yang menuai badai. Orang tenang-tenang difitnah. Seharusnya istirahat. Yang saya sayangkan juga ini keluarganya ya. Kenapa keluarganya memberikan ruang ketemu dengan Rismond? Akhirnya apa yang terjadi? Terjangkiti virus kotololannya Rismond. Dan ini kembali dijadikan lagi informasi seolah-olah bahwa ini sangat valid dan disemburkan lagi oleh Roy Suryo CS, menganggap bahwa ini senjata ampuh. Padahal sebenarnya buat saya apa yang disampaikan oleh Pak Prof ini informasi sampah, Nah, dan saya punya keyakinan orang tua ini tidak akan bisa tidur sejak dia bicara di media. Itu yang betul-betul saya sangat sayangkan, kenapa anak-anaknya ya, cucunya membiarkan beliau ini kasihan mengorbankan dirinya masuk di dalam api yang membara. Karena cepat atau lambat Rismond CS ini pasti akan dikerangkin. Saya berani bertaruh. Kenapa? Karena jelas-jelas melakukan fitnah, melakukan hasutan, membangun ujaran kebencian di media sosial. Kita tinggal menunggu waktunya kapan. Satu persatu mereka akan diciduk semuanya. Aduh, luar biasa ya. Saya kira demikian sahabat ya. Saya tidak bisa lagi berkata apa-apa.
tidak tahu mau bilang apa, karena jujur saya sangat kasihan terhadap orang tua ini. Kasihan sekali. Sudah bau tanah, seharusnya lebih banyak berzikir, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermain-main dengan cucu itu jauh lebih bagus sebenarnya daripada mengurusi urusan-urusan sampah NKRI ini. Oleh karenanya bagi saya secara tegas mengatakan bahwa secerdas apapun kamu, kalau kamu berteman dengan orang bodoh, maka kau akan terjangkiti, karena itulah yang disebut dengan perpindahan adrenalin. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.